Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dipertemukan oleh bulan Ramadan. Salat serta salam semoga tetap tercerahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada istri-istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, dan kita selaku umatnya yang insya Allah berdiri tegak di atas jalan sunnahnya hingga akhir kiamat kelak. Amin. Berdirinya anak di sini, anak akan berkultum akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisah Abu Bakar Muhammad bin Daud. Suatu ketika Abu Bakar Muhammad bin Daud pernah mengadakan perjalanan dari mana tuh? Dari Damaskus ke negeri Az-Zabdi untuk mengadakan perniagaan sambil mengendarai keledai yang ia punya. Di tengah perjalanan ia berpapasan dengan seorang yang tidak dikenali, kemudian yang akhirnya berbonceng dengannya. Dan kemudian orang itu menunjukkan jalan pintas, menunjukkan jalan yang tampak asing dan tidak banyak dilalui oleh manusia. Orang itu pun terus mempercayai Abu Bakar Muhammad bin Daud untuk melewati jalan pintas itu agar lebih cepat menuju ke lokasi yang ia mau. Dan akhirnya Abu Bakar Muhammad bin Daud mengikuti sarannya. Dan yang lebih mengagetkan, jalannya itu bertanjakan, terjal, bebatuan, dan yang lebih mengagetkan, banyak mayat di sepanjang jalan, banyak mayat yang bergelimpangan. Dengan rasa takut yang menyelimuti Abu Bakar Muhammad bin Daud, tiba-tiba laki-laki di tengah jalan, laki-laki itu turun dan menghunuskan pedang kepadanya ke arah tubuhnya. Kemudian dengan rasa takut yang menyelimuti Abu Bakar Muhammad bin Daud, kemudian dia turun dan lari. Kemudian dia berkata kepada orang asing ini, ambillah semua barangku dan janganlah mengejar diriku. Kemudian laki-laki itu menjawab, semua barang itu adalah milikku, tidak perlu aku rundingkan dengan dirimu. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Daud menimpalinya, apa yang kau inginkan dari diriku? Kemudian orang itu berkata, membunuhmu. Dengan singkat cerita, Abu Bakar Muhammad bin Daud tertangkap olehnya. Dan Abu Bakar sembari mengingatkan betapa besarnya dosa membunuh. Apa daya laki asing itu sudah siap menebas kepala Abu Bakar Muhammad bin Daud. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Daud izin kepadanya untuk sholat dan berdoa. Kemudian laki-laki itu mengizinkannya.
Kemudian ia sholat dengan keadaan rasa takut yang menyelimuti, hingga ketakutan itu mengacaukan sholat dan bacaannya, hingga dia hanya ingat satu ayat, yaitu surat An-Naml ayat 62. Kemudian ketika ia sedang sholat, datanglah seorang laki-laki yang memegang tombak. Dengan cepat laki asing itu, laki yang misterius itu, melempar tombaknya ke arah dada si pembunuh. Setelah selesai sholat, Abu Bakar Muhammad bin Daud bertanya kepada lelaki itu, "Siapa engkau?" Kemudian lelaki misterius itu berkata, "Aku adalah utusan Rob yang mengabulkan segala doa hambanya yang sedang kesulitan." Mungkin cukup sekian kultum dari anak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.